Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aski Feiruza. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep getaran dan gelombang menggunakan beberapa alat atau barang-barang yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar. Maka dari itu, untuk lebih lengkapnya simak video ini sampai habis ya. Sebelum membahas lebih jauh, sepertinya kita sering kali ya mendengar kata getaran dan gelombang. Tapi pernah gak sih kita bertanya-tanya mengenai apa sih getaran itu? Apa sih gelombang itu? Tenang teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskannya kedua hal tersebut secara rinci. Oke, yang pertama mengenai getaran. Menurut pengertiannya itu sendiri, getaran adalah gerak bolak-balik suatu partikel secara periodik dan melalui titik kesetimbangan. Maksudnya itu apa sih secara periodik dan melalui titik kesetimbangan? Secara periodik maksudnya adalah terjadi dalam waktu yang relatif tetap atau konstan, dan melalui titik kesetimbangan maksudnya adalah titik kesetimbangan itu merupakan titik yang berada di tengah garis lurus atau yang menjadi dasar. Jadi kesimpulannya adalah getaran merupakan suatu gerakan yang terjadi pada sebuah benda dalam waktu yang relatif tetap atau konstan melalui titik tengah. Pada getaran ada juga yang disebut sebagai amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah simpangan getar terbesar yang melalui titik setimbangnya. Nah, ada juga periode getaran. Periode getaran adalah selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Satu getaran dikatakan apabila sebuah benda melakukan satu kali gerak bolak-balik. Pembahasan yang kedua yaitu gelombang. Gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, gelombang itu ada dua macam. Yang pertama ada gelombang transversal dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arahnya tegak lurus dengan arah getarnya. Bentuk dari gelombang ini adalah bukit dan lembah. Contoh dari gelombang transversal ini adalah gelombang permukaan air. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Berbeda dengan gelombang transversal yang arahnya tegak lurus dengan arah getarnya, gelombang longitudinal ini arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bentuk dari gelombang ini adalah rapatan dan renggangan. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang pada selingki dan gelombang pada bunyi. Nah teman-teman, gelombang juga memiliki panjang. Panjang pada gelombang transversal, kita ingat kembali bahwa bentuk dari gelombang transversal itu bukit dan lembah, maka panjang dari gelombangnya yaitu satu bukit dan satu lembah. Kemudian pada gelombang longitudinal, bentuk dari gelombang longitudinal itu renggangan dan rapatan, maka panjang dari gelombang longitudinal itu satu renggangan dan satu rapatan. Gelombang juga memiliki periode. Sama seperti pada getaran, periode gelombang adalah selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Gelombang juga memiliki frekuensi, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi setiap detiknya. Ada juga cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang yang terjadi setiap satuan waktu. Untuk melihat suatu getaran, di sini saya membuat bandul menggunakan balok kayu yang diikat pada tali rafia. Pada percobaan ini, bandul digantung di tempat yang lebih tinggi. Ujung bandul ditarik ke satu sisi lalu dilepaskan. Kemudian, bandul bergerak ke arah kiri dan kanan. Satu gerakan dimulai dari satu titik, kemudian kembali ke titik awal. Contoh, jika titik awal dimulai dari sebelah kanan, ketika bandul bergerak kembali ke sisi kanan berarti terjadi satu getaran. Untuk percobaan gelombang, di sini saya menggunakan selinki. Pada percobaan gelombang transversal, selinki dipegang oleh dua orang pada bagian ujungnya. Kemudian selinki digerakkan ke atas dan ke bawah secara vertikal. Dapat dilihat ada gelombang yang terjadi akibat dari gerakan tersebut, dan bentuk gelombangnya adalah bukit dan lembah. Satu gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah.
Pada percobaan gelombang longitudinal, selinki dipegang oleh 2 orang pada bagian ujung. Kemudian di salah satu ujung selinki diberikan dorongan secara horizontal. Maka dapat dilihat adanya gelombang longitudinal yang bentuknya berupa rapatan dan renggangan. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Sekian penjelasan getaran dan gelombang pada kesempatan kali ini, semoga dapat dipahami dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.